Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, saya Abdul Aziz, jurusan HKIA semester 4. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian qawaid fikih, pengertian dawabit fikih, dan pengertian nazariyat fikih, serta perbedaan antara qawaid fikih, dawabit fikih, dan nazariyat fikih, serta persamaannya juga. Baiklah, langsung saja. Pengertian qawaid fikih. Qawaid fikih itu terdiri dari dua susunan kata, yaitu qawaid dan fikih. Qawaid merupakan bentuk kata jamak dari kata tunggal kaidah. Dalam arti bahasa, kaidah memiliki makna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret atau yang nyata maupun yang abstrak atau tidak nyata. Kata kaidah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kaidah, yang memiliki arti di dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu rumusan asas yang menjadi hukum aturan yang sudah pasti patokan atau menjadi dalil. Secara terminologi, ulama ini mendefinisikannya berbeda-beda. Ada yang mendefinisikan secara umum dan ada juga yang mendefinisikan secara rinci. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa kaidah dapat berlaku untuk setiap masalah pada cabangnya. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa kaidah fikih ini hanya berlaku pada sebagian besar saja, tidak mencakup kepada seluruh permasalahannya. Selanjutnya yaitu pengertian dobit fikih. Dobit fikih ini secara bahasa adalah merupakan bentuk jamak dari kata tunggal, yaitu dobit, yang artinya tetap, tertahan, atau terjaga. Nah, dobit secara terminologi, para ulama ini mendefinisikan bahwa dobit adalah hukum yang bersifat global atau menyeluruh yang mencakup atas bagiannya. Selanjutnya yaitu pengertian nazariyah fikih. Nazariyat fikih ini adalah tema-tema fikih yang mengandung berbagai macam permasalahan yang ada pada intinya terdiri dari syarat, rukun, dan hukum yang memiliki hubungan yang mengikat pada keduanya dan menjadi sebuah kesatuan tema, seperti teori penetapan hukum pidana dan teori fikih lainnya. Namun ada juga yang mendefinisikan bahwa nazariyat fikih ini adalah hasil perenungan atau penalaran yang menjelaskan beragam ketentuan umum terkait hukum Islam. Singkatnya, nazariyat fikih ini adalah prinsip umum atau pandangan-pandangan yang sistematis tentang pemberlakuan hukum Islam. Selanjutnya yaitu perbedaan antara qawaid fikih, dobit fikih, dan nazariyat fikih. Perbedaan yang pertama yaitu qawaid fikih memuat hukum-hukum fikih, sedangkan nazariyat fikih itu tidak memiliki kandungan tentang hukum. Sebab nazariyat fikih ini fokus pembahasannya bukan tentang halal haramnya atau sah batalnya suatu praktek atau peristiwa. Perbedaan yang kedua yaitu nazariyat fikih dipastikan memiliki rukun dan syarat, sedangkan qawaid fikih tidak terdiri dari syarat rukun yang membentuknya. Perbedaan antara qawaid fikih dan dawabit fikih itu, sebagian ulama memang ada yang tidak membedakan antara qawaid fikih dan dawabit fikih karena ada dasarnya. Dawabit fikih adalah bagian dari kaidah fikih dan setiap kaidah fikih bisa disebut dawabit fikih karena
Taubit fikih hanya mencakup bab fikih tertentu, sedangkan kaidah fikih bisa mencakup seluruh bab fikih, sehingga beberapa dawabit sering disebut juga dengan kaidah fikih. Selanjutnya yaitu persamaan antara qawaid fikih dan dawabit fikih. Persamaannya yaitu sama-sama bersifat menyeluruh, sedangkan perbedaannya itu terletak pada ruang lingkupnya. Qawaid fikih ini mencakup semua bab-bab fikih, sedangkan dawabit fikih hanya mencakup pada satu bab fikih saja. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.